Halo, nama saya Bagas dan saya berasal dari kelompok 3. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang olahraga atletik cabang lari. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama kelompok saya atau teman-teman saya. Perkenalkan teman-teman saya yaitu Saya Brian dari kelompok 3. Saya Gabriel dari kelompok 3. Saya Arya dari kelompok 3. baik. Sekian pengenalannya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Lari. Pengertian lari di sini menurut Wikipedia, lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia dan binatang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Jadi lari juga adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan cara berjalan. Dan untuk cabang olahraga atletik di lari ini ada 2 jenis, yaitu lari jarak jauh dan juga lari jarak dekat. Yang pertama kita akan bahas adalah lari jarak dekat. Untuk pengertian lari dari jarak dekat ini atau sprint adalah jenis olahraga yang menggunakan kekuatan dari kecepatan penuh sepanjang lari lintasan dari start hingga finish. Dan pemenang lomba ini ditentukan siapa yang duluan ke finish terlebih dahulu. Untuk sejarah singkat dari lari jarak pendek ini, cabang olahraga lari jarak pendek baru diperlombakan itu di ajang Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Sejak itu, olahraga lari jarak pendek atau sprint menjadi cabang olahraga tetap yang dipertandingkan setiap kali Olimpiade diadakan. Dan juga dalam cabang olahraga lari jarak pendek ini, memiliki beberapa teknik yang dapat membantu kita dalam berlari yang benar dan efektif. Yang pertama, ada start. Start adalah persiapan awal seorang pelari cepat sebelum melakukan gerakan berlari. Start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk mengoptimalkan lari cepat. Dalam lari jarak pendek, ada 3 macam start. Yang pertama adalah start pendek atau bus start. Untuk melakukan start pendek ini, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kiri kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Untuk yang kedua, start menengah atau medium start. Pada start menengah ini, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dengan ibu jari terpisah. Untuk yang ketiga, start panjang atau long start. Pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Untuk posisi kedua tangannya, sama seperti yang tadi, diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dengan ibu jari yang terpisah. Setelah menentukan posisi start, seorang pelari juga harus mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba. Aba-aba dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Aba-aba bersedia. Pada aba-aba bersedia, pelari harus menempatkan kedua kaki menyentuh balok depan dan belakang. Meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf P terbalik. Kepala sejajar punggung dan mata menatap lurus ke bawah. Kedua, aba-aba siap. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut diletakkan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisi sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan. Ketiga, aba-abaya. Pada aba-abaya, pelari segera meluruskan dan mengangkatkan badan tepat ketika kedua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan, lalu diayunkan secara berganti. Kemudian gerak berlari.
gerakan berlari, seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada di dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Berlari pada lari jarak pendek terdiri dari 2 tahap dengan penjelasan sebagai berikut. A. Fase topang. Fase ini bertujuan meminimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase ini terdiri dari topang depan dan topang dorong, dilakukan dengan cara ketika mendarat di tanah, gunakan telapak kaki pada kaki topang, lutut bengkok seminimal mungkin pada saat amortasi. Kaki ayun dipercepat dan pinggang, sendi lutut, serta mata kaki topang harus diluruskan kuat-kuat akan bertolak. Pada kaki ayun naik dengan cepat sampai posisi horizontal. B. Fase layang. Tujuan fase layang adalah memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Fase layang dilakukan dengan cara lutut kaki diayunkan, digerakkan di depan dan ke atas. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan lengan aktif tetapi rileks, dan kaki topang bergerak ke belakang. Kemudian gerakan finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada di dalam garis vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Lalu di sini ada peraturan-peraturan dan perlombaannya. Yang pertama peraturan perlombaan garis start dan finish di lintasan lari selebar 5 cm berbentuk siku-siku. Jarak lomba diukur dari garis start dan finish. Ada aba-aba startnya. Peserta dapat berlari setelah mendengar ya atau suara tembakan. Peserta membuat kesalahan diberikan maksimal 3 kali. Perlombaan besar lari jarak pendek diadakan 4 babak. Pemenang 1 dan 2 pada tiap hit maju ke babak selanjutnya. Lalu yang kedua ada peraturan diskualifikasi. Melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti menggunakan obat perangsang atau doping. Lalu ada sarana dan prasarana. Lintasan lomba lari pendek dilakukan di lapangan yang dilengkapi lintasan 8 buah dengan lebar setiap lintasan 1,22 meter. Lalu ada peralatan. Alat yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah sepatu lari atau spikes, balok start block, tiang finish, stopwatch, bendera start, dan pistol aba-aba. Nomor lari jarak pendek, nomor lari panjang lintasan 100 meter, nomor lari panjang lintasan 200 meter, nomor lari panjang lintasan 400 meter. Pengertian lari jarak jauh adalah jenis cabang olahraga atletik yang mempunyai lintasan tempuh panjang. Lari jarak jauh beda dengan maraton sebab lari jarak jauh mempunyai beberapa sedangkan maraton memiliki lintasan jauh 21,2 km sampai 42,195 km. Olahraga ini membuat peserta harus memiliki strategi olah energi agar bisa bertahan. Sejarah lari jarak jauh berawal dari seorang prajurit perang Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Perang itu dimenangkan oleh Yunani, lalu salah satu prajurit Yunani diutus untuk membawa kabar tentang kemenangan tersebut. Jarak yang ditempuh prajurit itu 42 km pada tahun 1912, mulai dibentuk Organisasi International Association of Athletic Federation atau IAAF yang berpusat di Monaco. Dan untuk wadah organisasi di Indonesia, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Teknik dasar lari jarak jauh. Yang pertama ada teknik awalan start. Teknik awalan pada lari jarak jauh dengan nomor lari. Nomor lari 1.500 meter, yaitu teknik awalan berdiri sebagai berikut caranya. Buka kaki selebar bahu, geser 1 ke belakang 2-4 kepal, tekuk kaki depan agar badan lebih rendah, badan sedikit condong ke depan, kepal kedua tangan
kepala kedua tangan, angkat kepala ke arah depan, konsentrasi pada aba-aba. Yang kedua ada teknik berlari. Pada lari jauh, pelari harus menjaga stamina, tenaga, dan kecepatan dengan baik. Sebagai berikut, saat berlari posisi tubuh tegak, posisi kepala lurus ke depan, ayunan lengan bersama kaki, sesuaikan ayunan lutut dengan lengan. Yang ketiga ada teknik pernapasan. Pernapasan mulut memungkinkan pelari menghirup oksigen lebih saat berlari. Pernapasan perut untuk memaksimalkan pernapasan dengan mulut. Pernapasan pendek atau berirama. Pelari lebih mudah mengatur pernapasannya dan sangat membantu saat berlari. 4. Ada teknik berlari di tikungan. Teknik ini dapat membuat lari menjadi efektif dan stabil, yakni saat mendekati tikungan, ambil lintasan terdalam dengan posisi badan dan kepala sedikit miring ke arah tikungan dengan pandangan ke depan. Yang kelima ada teknik berlari garis akhir atau finish. Maksimalkan kecepatan lari saat garis finish dekat, fokus ke depan, posisikan kedua bahu ke depan ketika akan menyentuh garis finish. Baik. Lalu selanjutnya ada lintasan lari jarak jauh. Lalu adalah aba-aba lari jarak jauh. Pada olahraga ini aba-aba yang digunakan hanya dua, yaitu bersiap dan ya. Bersiap adalah keadaan kita siap dengan melakukan teknik awalan berdiri. Lalu ada ya, yang pelari diizinkan untuk berlari. Lalu ada nomor lari jarak jauh, ada 500 meter, ada 10.000 meter, lalu 21.100 meter, ada 42.195 meter. Lalu ada peraturan lari jarak jauh, yaitu memberitahu lintasan yang dilewati peserta sebelum perlombaan dimulai tentunya. Lalu dilarang memilih jalur yang membahayakan nyawa, wajib memasang penunjuk arah, dan lalu ada atlet dengan waktu tercepat garis finish adalah pemenang. Penyelenggara harus mengawasi atlet apabila lintasan merupakan alam terbuka, lalu jalur tidak boleh membahayakan atlet, lalu kiri kanan jalur harus diberi pembatas dan tanda petunjuk bagi atlet. Penyelenggara harus melakukan rapat sebelum dimulai perlombaan. Jika lintasan berbentuk lingkaran atau elips, maka baiknya jarak tempuh sekali putaran tidak lebih dari 2.200 meter. Lalu ada lintasan jalan raya. Kelas pertama yaitu ada 15 km, 20 km, lalu 21,1 km. Lalu kelas kedua ada 25 km, 30 km, dan 42,195 km. Dan untuk pemenang tunggal, waktu tercepat garis finish adalah pemenang. Kelompok akumulasi total dari masing-masing atlet yang tercepat adalah pemenang. Peralatan lari jarak jauh, yaitu ada bendera, lalu ada start atau pistol start, lalu ada 2 buah tiang finish dengan tinggi 1,37 meter dengan tebal 2 cm. Lalu ada start block, ada pita garis finish yang dipasang 1,22 meter. Lalu ada kursi garis finish memiliki 8 anak tanggal yang berfungsi mencatat waktu. Lalu ada 24 jam stopwatch dan kamera finish, lalu ada wasit bag. Baik, sekian, terima kasih, dan sekian merupakan presentasi dari kelompok 3 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.